Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview DX Don Oni Taijin. Nah, Don Oni Taijin ini adalah mecha utama dari serial Super Sentai yang berjudul Avataro Sentai Don Brothers. Nah, ini menurut gue salah satu mecha yang unik ya, yang di serial Sentai, karena dia munculnya itu lumayan relatif lama lah. Soalnya dia di debut pertama kali di episode 12. Biasanya kan kalau Sentai-Sentai itu kan robot utamanya itu muncul di episode awal banget, kayak episode 1, episode 2 gitu. Tapi mungkin bisa aja gue salah, langsung komen aja menurut kalian gimana. Soalnya gue juga udah lama banget nggak ngikutin Sentai gitu kan. Gue udah berhenti ngikutin Sentai itu pas dari SMP kayaknya. Tapi gue masih ngikutin Kamen Rider. Nah, balik lagi, jadi dia memang agak telat karena awal-awal episode sebelum episode 12 si Don Momotaro yang ranger merahnya itu, dia tuh punya robot sendiri namanya Don Zenkai-O. Jadi kayak dia punya motor namanya Enya Ride-On terus gabung sama Juragaon. Nah, Juragaon ini sebenarnya dulu sempat muncul di Zenkaiger ya. Jadi emang nandain kalau Don Brothers ini adalah sequel dari Zenkaiger tadi. Dan masih ada pemain utamanya yang Zenkaiger itu kan cuman berubah jadi Zenkaiger Black aja gitu. Setelah beberapa episode mereka mulai tambah kuat nih ya si Don Brothers, dan akhirnya mereka mempunyai akses form baru namanya Robotaro form. Jadi basically versi robot mereka gitu. Kayak yang Inu Brother yang anjing berubah jadi Robotaro formnya itu serigala. Kiji jadi yang gue gak tau sih burung apa, tapi jadi burung namanya pheasant atau pheasant ya, gue lupa itu bahasa Inggrisnya, tapi mirip kayak burung merak gitu, tapi bukan burung merak. Terus kalau untuk yang Oni Sister dia jadi robot iblis doang gitu ya. Terus kalau Saru Brother yang monyet jadi gorila. Nah, terus untuk Don Momotaro dia berubah jadi kayak samurai yang lebih galak. Nah, jadi mereka bisa berantem individual dulu sampai akhirnya seperti biasa monsternya bisa berubah jadi raksasa atau berubah bentuk lah, dan akhirnya mereka bisa gatai. Nah, tapi ini ada satu poin unik lagi nih guys. Setelah mereka gatai menjadi Don Oni Taijin, ukurannya mereka itu masih seukuran manusia. Jadi belum langsung gede gitu pada robot pada umumnya di Sentai gitu. Jadi masih ukuran manusia. Nah, ngerasa dia udah butuh, gue harus saya harus naik jadi raksasa nih, baru dia berubah jadi robot raksasa gitu guys. Untuk desainnya si Don Oni Taijin itu kelihatan kayak samurai galak gitu ya guys. Tapi apakah mainannya segalak di TV seriesnya? Langsung kita cek aja nih. Let's go. Dan ini dia box dari DX Don Oni Taijin. Bisa kelihatan banget betapa sangarnya si Don Oni Taijin lagi duduk siap-siap udah mau perang gitu guys. Macam kayak Daishogun. Ini menurut gue salah satu cover box Sentai terkeren. Biasanya kan box Sentai tuh kayak lebih kayak nunjukin langsung bentuk mainannya kayak gimana gitu. Ini tapi ini kayak cover art, jadi kayak macem ngingetin gue sama box Gundam gitulah. Terus di sini ada tulisan DX Don Oni Taijin dan juga logo bandai merah ya, logo yang kayaknya lumayan jarang lah kita lihat gitu kan. Sekarang rata-rata tuh udah logo bandai biru gitu ya guys. Mungkin ini nggak dihitung sebagai barang kolektor ya, mungkin ya. Tapi gue juga kurang ngerti. Dan di sini ada logo Don Brothers dan logo Bandai Namco yang baru. Ini jujur lumayan susah banget gue ngerekamnya, soalnya ini jujur boxnya gede banget. Nah, ini terus kayak ada foto mainannya si Don Oni Taijin, terus ditunjukin banget kayak gedenya 36 cm ya. Nah, terus untuk bagian boxnya ini kayak ada bentuk mainannya, sama dijelasin kalau si Don Brothers berubah jadi mode Robotaro-nya, sama ada gimmick mereka bisa berubah gini guys, kayak ditambah-tambahin gitu. Nanti gue peragain pas di transformation. Nah, terus ini salah satu contoh aksinya dengan artikulasinya yang lumayan bagus ya untuk mainan Sentai. Terus ini juga bentukannya, ini contoh-contoh mereka berubah jadi Robotaro formnya. Terus di bagian atasnya, bentar. Terus di bagian atasnya ada mereka lagi beraksi gitu, dan di bagian bawahnya kayak potongan dari Don Oni Taijin. Jujur ya guys, menurut gue ini salah satu box terkeren dari box mainan Sentai. Biasanya kalau box mainan Sentai kan cenderung nunjukin mereka bentuk mainannya kayak gimana, tapi ini tuh menurut gue salah satu pose dan artwork yang keren banget. Kayaknya tuh gue nggak tega kalau mau buang box, jadi kayak gue bakal simpen aja, sekeren itu sih. Nah, sekarang mari kita cek figurnya. Dan ini dia Don Brothers out of the box. Emang ya ini jujur figurnya gede-gede banget semua, karena memang pas udah digate bakal jadi gede banget. Tapi menurut gue ini gede banget sih, sampai to the point gue agak harus nge-zoom out dikit gitu kamera gue. Biasanya gue kalau
ngerekam tuh harus agak deket. Dan menurut gue form-formnya ini overall bagus, tapi kayak ada beberapa yang kurang gitu. Kayak gue mulai dulu deh dari si jagoannya ya, si Don Momotaro. Nah, Don Momotaro ini materialnya itu pre-painted plastik guys. Jadi kayak misalnya warna merah, silvernya ini itu kayaknya nggak semua silver ya, cuman beberapa gitu ya. Itu tuh pre-painted plastik guys. Jadi nggak usah ketakutan ibaratnya tuh lecet atau gimana, dan aman banget lah kalau misalnya dimainin sama adik atau anak kalian gitu ya, lumayan aman. Kecuali mungkin kayak misalnya di bagian warna emasnya ini painted, terus juga di mungkin kacamatanya ya. Dia sih untuk artikulasi sih kayaknya nggak ada sih ya, paling di bagian kaki doang sini, terus di torso jadi ada waist swivel sama kepala ya. Kepala juga bisa muter gini 360 derajat. Tapi udah itu aja sih untuk artikulasi, tapi lumayan lah. Dan menurut gua kayak agak aneh aja sih bentuk Robotaro, tapi ya lumayan jelas karena nanti kan bakal digatai juga ya. Terus untuk Ino Brothernya ini berubah jadi serigala gitu guys. Terus yang pre-painted tuh hitam sama abu-abunya ya, atau silver ya. Nah, oh iya ini abu-abu deh. Tapi kalau di bagian mulutnya nih kayaknya painted sih, ini painted silver. Dan menurut gue paintnya juga rapih, di bagian kacamata juga rapih, goldnya nih juga rapi banget ya, dan warnanya tuh bagus gitu warna goldnya. Terus buntutnya nih bisa kayak gerak-gerak kanan kiri gini, terus bisa atas bawah juga kayak gini. Tapi kayaknya bukan karena buntut, cuman lumayan pinter sih mereka taruh di sini gitu ya. Terus kakinya bisa gerak-gerak, semuanya bisa gerak-gerak juga ya, tapi kepalanya nggak bisa. Bentuknya sih lumayan oke lah. Nah terus untuk Saru Brother nih berubah jadi gorila ya guys ya. Terus dia ada artikulasi tangan gitu ya, bisa muter-muter. Di wristnya juga ada. Dan seperti biasa pre-painted plastik warna biru, dan sininya nih juga pre-painted. Cuman di bagian karena rata-rata pre-painted plastik semua dia, khusus untuk yang Saru Brother ini mungkin ya seperti biasa di matanya, di kacamatanya. Jadi sisanya pre-painted. Untuk Oni Sister, menurut gue nih desainnya yang paling biasa aja ya, soalnya yang lain nih lumayan mirip lah sama yang di TV seriesnya. Dia tuh kayak rada blend gitu, gimana guys, kayak detailnya kurang gitu, rasanya tuh pengen gue cat lagi gitu loh. Tapi sih untuk paintnya sendiri sih lumayan rapi ya, kayak di dadanya sini sama di ini agak pudar dikit nih di sini kalau misalkan kelihatan. Tapi sisanya pre-painted plastik semua. Oh sama ini nih warna copper gitu tajam-tajamnya. Dan ini nih tajam-tajamnya nih nggak tajam ya, lumayan aman kalau misalnya mau dimainin sama anak-anak. Pre-painted plastik, terus dia nggak ada artikulasi apa-apa ya. Terus kakinya ini juga nggak bisa gerak. Terus juga paling kepala doang bisa lihat kanan kiri. Terus di sini ada kacamatanya yang mungkin dicat juga. Nah terakhir ini si Kiji Brother. Nah, jadi Kiji Brother ini berubah jadi burung Vison atau apa ya, gue lupa. Tapi dia berubah jadi burung. Emang gimana ya, emang juga paling ngakak juga sih bentuknya si Kiji Brother ini. Ini ada di sayapnya ini ada clear plastic pink gitu ya guys. Terus ini juga, oh ini kayaknya dicat deh bagian sayapnya yang sini, soalnya feelnya agak beda aja sama plastik yang lain. Terus untuk yang lainnya nih kayak paruhnya juga dicat. Terus juga ada clear plastik di lehernya. Terus ini buntutnya panjang banget ya. Terus kayak ada semacam guratan-guratan gini. Tapi so far bentuknya lumayan oke lah dibandingkan Oni Sister menurut gue. So far sih untuk kayak pre-gatai formnya ini lumayan bagus sih ya. Kayak sesuai gitu sama TV series, kecuali ini doang nih sayang banget sama kalau ini paling proporsinya. Dan masing-masing mereka tingginya beda-beda ya guys. Cuman jujur kayaknya kalau si Don Momotaro ini mungkin hampir 30 cm sendiri kali, apa 20 cm lah. Ya hampir 30 cm sendiri. Nah sisanya di bawahnya. Sama HG Exia, ZD Toys Iron Man,
Master Grade Zaku, dan Legacy White Tiger Megazord atau Wong Tiger ya. Gila tuh guys, si dan Momot Arrow itu segede si Wong Tiger, kacau kan, gede banget, dan ini belum digatai loh guys. Nah sekarang langsung kita gatai aja biar ketahuan tuh size sebenarnya. Dan ini dia Don Oni Taijin setelah digabungin atau digata ya guys. Ini menurut gue salah satu mecha Sentai terkeren. Kenapa? Karena dulu tuh gue sempet suka sama Sentai, tapi gue sempet kayak drop Sentai karena robotnya gue kurang terlalu suka dan emang storynya kurang masuk aja. Terakhir gue ngikutin kayaknya SD gitu ya. Pas udah SMP ke atas gue cuma ngikutin Kamen Rider. Nah tiba-tiba kenapa gue tiba-tiba kayak balik lagi ke Sentai, gara-gara sih Don Oni Taijin ini nih. Soalnya menurut gue ya, mainan Sentai itu ini menurut gue pribadi, kayak bentuknya tuh di filmnya keren, tapi pas jadi mainannya eksekusinya kayak kurang aja gitu. Kayak entah kakinya nggak bisa gerak, kayak kakinya kaku, atau kakinya jadi satu. Banyak tuh robot-robotnya Sentai yang kakinya tuh jadi satu gini, nempel pas berubah. Tapi demi perubahan gimmick dan lain-lain. Nah, tapi untuk si Don Oni Taijin ini, kakinya ini tuh panjang, slender gitu guys. Dan proporsinya juga mantap banget. Kayak nggak terlalu apa ya, biasanya kan kalau robot Sentai kan lebih cenderung kotak-kotak dan lebih tebel ya. Dia tuh jadi kayak kurus gitu ya, slim tapi masih tebel gitu. Jadi bisa gue bilang nih lumayan slim thick lah. Kayak oke aja gitu, kayak cenderung bukan mainan Sentai ya. Kayak jatuhnya kayak robot Transformer yang biasanya tuh proporsinya tuh bagus gitu kan, Transformer yang combiner gitu. Ini menurut gue sih oke banget ya. Gue suka banget sama bentuknya, sama detailsnya. Tapi memang kalau pre-painted plastik ini gue ngerasa kayak agak rasa kayak cheap plastik gitu. Tapi oke aja sih menurut gue ya, masih enak lah. Soalnya juga dengan detail-detail catnya yang di tempat-tempat yang lain yang lumayan rapih, itu kayak jadi makin pop gitu figurnya. Terus kalau misalnya gue ngelihat di bagian belakangnya nih, ini kayak ada clip on tambahan. Kayaknya ini bakal disiapin untuk gatai dengan robot yang lain gitu. Sama di sini juga bisa kalian lihat nih, di sini kayak ada clip on lagi nih. Entah kenapa gue yakin kayaknya ada robot yang bakal dia injek gitu ya, sama ada yang digelantungin di belakang sini. Gue sotoy aja sih. Tapi so far yang bisa gue lihat sih untuk clip on yang random itu, atau clip on buat future gatai sih itu doang ya. Nah terus kalau untuk ngomongin mukanya nih, ini mungkin salah satu muka Sentai yang paling beda ya. Soalnya biasanya tuh kalau muka robot Sentai tuh kan cenderung ekspresinya tuh kayak flat aja gitu, kayak garis doang. Tapi kalau di sini kelihatan mukanya tuh si Don Oni Taijin nih kayak lagi ngamuk gitu. Bener-bener kayak ganas banget lah, siap udah tempur. Walaupun lumayan ironis ya, soalnya kan ya gue kebetulan juga nonton Don Brother ini. Sentainya kan lumayan lawak ceritanya dan jokesnya tuh lumayan hit lah. Walaupun CGI-nya si Inu sama Kiji Brother kayak hancur banget, tapi so far gue fun. Ini mukanya emang sangar banget, kayak kontras banget lah sama seriesnya gitu. Terus juga karena kalau misalnya kalian pencet ke bawah gini,
muncul logo Don Momo Taronya ini di dada. Dan juga kalau kita ngomongin lagi hal yang spesial dari Don Oni Taijin ini adalah dia punya artikulasi yang lumayan bagus untuk mainan Sentai. Kayak contohnya nih ya. Nah, untuk kepala dia bisa muter garis 60 derajat nih guys. Terus bisa nunduk sejauh ini, dongak sejauh ini. Untuk armornya atau sayapnya si Kiji Brother bisa dinaikin segini doang, terus turun segini. Terus untuk tangannya bisa dinaikin ke atas. Nah, jadi ini kan agak kebentuk, jadi ini kan ada artikulasi lagi di sini, jadi nggak menghalangi artikulasi ya. Jadi maksimal bisa sampai segini aja. Terus tangannya bisa direntangin sejauh ini, lumayan jauh. Ada bicep swivel, ada single jointed elbow. Terus untuk waistnya dia bisa muter 360 derajat, bener-bener 360 derajat nih guys. Terus untuk kakinya dia bisa nendang sejauh ini, ya lumayan lah ya, nendang ke belakang sejauh ini. Terus ada thigh swivel juga. Terus ada, nggak tahu nih, single jointed elbow kayaknya, jadi bisa nekuk sejauh ini. Tapi dia nggak bisa gerak ke samping. Terus dia sayangnya nggak ada waist articulation di sini ya. Kalau misal dibuatin kan kakinya bisa nendang lebih jauh gitu. Terus untuk kakinya nih bisa ke bawah kayak gini, tapi ini lebih kayak transformation sih. Yang ini nggak bisa soalnya. Jadi di kakinya ini ada ankle pivot buat dua-duanya. Terus untuk aksesoris dia sih cuma dapat pedang doang ya. Ini pedang yang bisa kalian storage di, dan ini bisa kita lihat ada lubang gini. Ini adalah storage untuk pedangnya si Don Oni Taijin. Tinggal taruh aja gini, masukin lubangnya. Kesannya kayak lagi megang bendera gitu. Nah terus kalau untuk masangnya tinggal copot lagi aja. Ya kalau misalnya kalian perhatiin tangannya ini ada kayak semacam clip-in gitu. Tinggal masukin aja. Di ininya juga ada lubang. Masukin, terus tutup gini. Terus sama yang untuk sebelahnya tinggal clip-in aja. Lumayan gampang sih. Sayang banget ini dalamnya ini kayak ada kelihatan bolong-bolong gini ya. Coba dia kayak agak full, terus juga ada maintain klipnya gitu. Jadinya ini kayak rada hollow aja gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari samping sih keren ya. Cuman paling itu sih salah satu minusnya, selain nggak bisa ngerentangin kaki ke samping, sama ini nggak ada waist joint, nggak ada waist joint yang front skirt joint maksud gua. Sama back skirt kayaknya nggak terlalu biasa, lebih ke front skirt. Sama di sini itu sih menurut gue salah satu kekurangan dari Oni Taijin. Tapi menurut gue ya, ini adalah salah satu mainan Sentai dengan artikulasi dan proporsi yang cakep banget. Jadi sebenarnya ini lebih kayak bukannya lebih kayak nitpicking sih ya. Soalnya emang overall untuk mainan Sentai ini bagus banget. Buktinya ya, saking bagusnya gue sampai ikutin seri Sentai lagi. Kayak gila banget men. Kalau bisa gue bilang sih estetiknya sih kayak 10 out of 10. Walaupun mungkin sama satu lagi nih guys, protes gue dikit, nitpicking doang. Kayak gue ngerasa antara kakinya atau tangannya, kakinya tuh kayak kepanjangan atau tangannya yang kependekan. Tapi overall udah perfecto. Gue gak kebayang nih kalau misal tiba-tiba Bandai ngeluarin SOC-nya Oni Taijin. Gue yakin banget itu bakal lebih rebutan lagi banding yang ini. Kalau gue baca wiki-nya sih, si Don Oni Taijin itu tinggi sekitar 55 meter. Nah untuk mainannya sendiri ini 36 cm. Mungkin ini skala 1:144 ish gitu kali ya. Sama HG Exia, Master Grade Zaku, ZD Toys Iron Man, Marvel Legends Monster Venom, Legacy White Tiger Megazord, Perfect Grade Mbah, dan Ground Gosei Grade. Gila gede banget kan si Don Oni Taijin ini. Ini aja ya si Ground Gosei Grade nih hitungannya tuh udah kayak super gata ya, atau ya mungkin udah super zord lah ya, udah gabungan gitu dari sekian. Dan ini masih kalah gede gitu sama si Don Oni Taijin yang hanyalah basic form ya, primary form gitu. Kacau sih untuk mainannya.
Nah, menurut gue memang DX Don Oni Taijin ini nggak ada matinya kerennya. Soalnya emang dari sculptingnya yang keren, terus juga dia punya ukuran yang besar, yang sangar, mukanya yang galak nih ya. Terus juga dia artikulasinya juga banyak gitu ya. Jadi menurut gue nih mainan nih cocok banget buat anak-anak dan juga orang dewasa. Karena memang kayak dari segi desain sih ini kayaknya lebih kayak Sentai zaman dulu ya. Zaman gue lah, yang Sentai 2000-an 90-an ke bawah gitu. Tapi materialnya yang enak dipegang dan lumayan aman, nggak berat ya. Ini bukan cogokin ya guys, emang ini plastik aja. Itu cocok banget juga dimainin sama anak-anak. Jadi memang untuk dari segi desain kayak artikulasi, gimmick itu menurut gue kayak oke banget. Tapi emang gue ngerasa kayak ada beberapa part yang kayak gue kurang serak, kayak contoh di pedangnya sini dan antara tangannya atau kakinya yang tangan yang kependekan atau kakinya yang kepanjangan. Tapi so far gue suka banget. Dan juga untuk harganya ini juga lumayan terjangkau nih guys. Gue bisa dapetin waktu itu pada harga 1,5 juta, tapi bohong karena pas gue PO 1,5 juta tiba-tiba slotnya sudah habis. Jadi saya stres. Nah, untungnya gue ditawarin lagi option berikutnya yang mahal ya, karena gue akhirnya beli langsung ready di Jepang. Itu gue dikirim kayak 4 mingguan gitu, sampai itu gue nambah lagi 1 juta, jadi totalnya 2,4 juta habis untuk figur ini. Untungnya pas nyampe bagus ya, gue nggak nyesel. Soalnya emang jujur gue sebenarnya emang udah lama banget gak ngikutin Sentai, jadi kayak sorry banget kalau misalnya knowledge gue mengenai Sentai agak kurang banget gitu ya. Soalnya gue terakhir ngikutin tuh SMP. Gue aja tuh mulai ngikutin Sentai gara-gara gue ngeliat si Don Oni Taijin, lebih tepatnya ngikutin Don Brothers ya. Gue terakhir sebenarnya ngikutin Ryusoulger, cuman gue nggak betah gitu, kayak cuma berapa episode habis itu gue drop. Jadi gue bisa dihitung yang nggak ngikutin Sentai lah, kayak ngikutin dikit banget, kecuali mungkin pas SD. Makanya gue sekarang lebih sering ngikutin Kamen Rider. Tetapi gara-gara si Don Oni Taijin ini, gue sekarang tau-tau udah ngikutin sampai episode 16 gitu. Kayak menurut gue suatu achievement gitu. Biasanya soalnya gue ngikutin Sentai nggak pernah betah, emang nggak tahu kenapa, emang kurang masuk aja gitu. Tapi emang dengan robot yang keren, serial yang ngakak, itu jadi semakin seru gitu ngikutinnya. Jadi figur ini gue kasih rating. Nah, udah segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video hipsters. Bye.